Mas, bis ini mengalami kecelakaan sekitar 10 tahun yang lalu. Sepertinya Mas tadi sudah naik bis setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Romi di Jogja. Halo Elin Story Lovers, perkenalkan, namaku Romi. Melalui channel ini aku ingin berbagi pengalaman mistis yang dialami oleh kawan kosku. Saat itu tahun 97, aku masih kuliah di salah satu kampus swasta yang cukup ternama di kota Jogja. Aku ngekos di sekitaran Jalan Babarsari, kota Yogyakarta. Kawan satu kosku berasal dari beberapa daerah di Indonesia. Ada yang dari Sumatera, Sulawesi, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, termasuk diriku. Beberapa kawan kosku ada yang kuliah di kampus yang sama denganku, namun mengambil jurusan yang berbeda. Dan ada juga yang kuliah di kampus yang berbeda denganku. Hal itu karena di sekitar kosku terdapat beberapa kampus besar. Ya, sesuai julukan untuk kota Jogja saat itu sebagai kota pelajar. Beberapa kawan kosku yang berasal dari daerah yang dekat biasanya sebulan sekali pulang ke rumah mereka. Misal yang berasal dari Solo atau Magelang. Namun yang berasal dari daerah yang jauh, Sumatera misalnya, mereka pulang setahun sekali pas libur lebaran atau libur semester. Ada juga kawan kosku yang pulangnya 3 bulan atau 4 bulan sekali. Salah satunya adalah Mas Dian. Mas Dian berasal dari daerah Malang, Jawa Timur. Saat pulang atau kembali ke Jogja, biasanya menggunakan moda transportasi bis. Saat kembali ke Jogja, Mas Dian biasanya naik bis malam. Dia mencegat bis di pinggir jalan sekitar pukul 10:30 malam. Perjalanan menuju Jogja biasanya ditempuh dalam waktu sekitar 6 hingga 7 jam. Sehingga sampai Jogja biasanya waktu subuh. Suatu ketika Mas Dian akan kembali ke Jogja. Seperti biasanya, dia diantar saudaranya menuju jalan raya tempatnya menunggu bis untuk melanjutkan perjalanan ke Jogja.
Setelah naik bis, saudaranya pun kembali ke rumahnya. Namun saat itu Mas Dian merasa ada yang aneh saat sudah masuk bis dan menempati salah satu kursi kosong. Suasana terasa hening, udara terasa dingin, dan Mas Dian melihat penumpang dalam bis itu seperti tertidur semua. Dan anehnya lagi, semua penumpang mengenakan baju berwarna putih. Diary. Sesaat kemudian Mas Dian merasa ada yang menyenggol bahunya, dan ternyata itu adalah kondektor bis yang meminta ongkos sambil menyodorkan karcis ke arahnya. Kondektur itu tidak bicara sepatah kata pun, bahkan wajahnya tidak menatap ke Mas Dian. Setelah menerima karcis dan uang kembalian dari sang kondektur, seperti biasanya Mas Dian kemudian memejamkan mata. Namun kali ini lagi-lagi Mas Dian merasakan keanehan. Dia merasa belum lama tertidur, tapi bis sudah berhenti. Dan setelah bangun, Mas Dian melihat ke arah luar bis melalui jendela, dan ternyata sudah sampai di Terminal Umbul Harjo, Yogyakarta. Diary. Mas Dian pun turun dan jalan menuju keluar terminal. Dia merasa suasana terminal masih sangat sepi, tidak seperti biasanya. Setelah berada di luar terminal, ada seorang tukang becak yang sedang duduk di dalam becaknya dan menawarkan becak ke Mas Dian. "Becak, Mas?" Tukang becak itu menawarkan jasanya. Mas Dian pun menolak secara halus karena dia akan naik ojek menuju kosnya. Dia tidak mungkin naik becak ke kosnya yang jaraknya lumayan jauh dari terminal. "Tidak, Pak, saya mau naik ojek. Kos saya jauh dari sini," jawab Mas Dian. "Memangnya Mas dari mana dan mau kemana?" tanya tukang becak itu. "Dari Malang, Pak. Saya mau ke kosan saya di daerah Babarsari," jawab Mas Dian. "Lah, tadi Masnya naik apa?" tanya tukang becak itu lagi. "Naik bis, Pak," jawab Mas Dian. "Naik bis? Dari tadi saya tidak melihat ada bis masuk terminal, Mas," jawab tukang becak itu keheranan. "Beneran, Pak, saya tadi naik bis dari Malang sekitar jam 11 malam. Ini karcisnya," kata Mas Dian sambil menunjukkan karcis ke bapak tukang becak itu. Tukang becak itu kemudian memperhatikan karcis yang diberikan Mas Dian. Dan dengan wajah yang kaget, tukang becak itu berkata, "Mas, bis ini mengalami kecelakaan sekitar 10 tahun yang lalu. Sepertinya Mas tadi sudah naik bis setan. Sekarang saja masih jam 1 malam, Mas. Gak mungkin dari Malang sampai Jogja naik bis hanya 2 jam saja." Mas Dian pun memperhatikan jam tangannya, dan benar saja waktu yang ditunjukkan masih pukul 1 malam. Kemudian Mas Dian mengambil dompetnya, dan ternyata uang kembalian ongkos bis berubah menjadi daun kering.
Seketika Mas Dian terdiam dengan perasaan yang sedikit bingung. Bagaimana mungkin dia bisa naik besetan? Akhirnya Mas Dian pamit ke tukang becak itu dan melanjutkan naik ojek motor menuju kosnya. Itulah pengalaman yang dialami Mas Dian saat naik besetan. Apakah teman-teman Ellen Story Lovers ada yang pernah mengalami hal yang sama dengan Mas Dian? Silahkan tulis di kolom komentar. Demikianlah sebuah kisah yang dikirimkan oleh Mas Romi di Jogja. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Dian atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.